يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pertanyaan saya ini, sebenarnya seperti apa jin ini mensukseskan atau dalam tanda kutip menjadi wasilah membunuh manusia ini? Apakah memang melalui serangan yang itu memang benar-benar apa istilahnya ya, menyakitkan, yang tidak bisa diindra atau tidak bisa dibayangkan secara logis, atau memang melalui penyakit-penyakit yang secara fisik itu memang bisa terjadi gitu ya, atau yang penyakit-penyakit yang umum terjadi. Ini sebenarnya seperti apa? Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan Allah, akhirul karim. Jadi bagaimana proses jin itu menyakiti manusia? Jadi kita tadi sudah kita sebutkan bisa masuk lewat banyak pintu. Bisa karena masuk lewat pintu ain, tatapan orang iri dengki buruk hati, ya. Ini bisa sampai mematikan, ya. Kemudian bisa melalui pintu sihir, sebagaimana yang kita ceritakan seorang profesor tertentu itu. Juga bisa melalui sakit yang sudah ada. Jadi memperkeruh sakit yang sudah ada. Kita sebagai muslim, ya, masalah medis modern yang sekarang ini kita memang tidak boleh mengingkari, dan itu bagian dari keilmuan Islam. Akan tetapi ruqyah syariah yang urusannya kaitannya dengan hal-hal yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nampak, kita juga harus percaya adanya. Karena kalau kita selama ini entah itu dokter, entah apa itu, ya, yang terapis dan sebagainya, kalau itu menafikan tentang bahwa jin itu bisa nyakiti manusia, bahkan hatta sampai membunuh, orang itu menafikan, berarti orang ini keimanannya masih dikatakan belum sempurna. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah seperti kaidah ruqyah syariah seperti ini, dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Jadi antaranya adalah yu'minuna bil ghaib. Jadi susah dinalar. Kemudian kalau kita tanya, ya kalau kita tanya seperti sekarang, bagaimana kisah Nabi Sulaiman pada waktu wahai di kalangan Ifrit, siapa yang bisa memindah singgasana Ratu Bilqis untuk dibawa ke sini? Aku Raja Sulaiman. Berapa? Oh, sekian jam Nabi Sulaiman, sekian hari. Wah, kurang cepat. Kemudian ada di kalangan Ifrit juga ada. Aku Nabi Sulaiman. Berapa? Tutup meripati panjenengan. Ya, tutup mata sampean Nabi Sulaiman. Setelah itu buka. Apa yang terjadi? Singgasananya Ratu Bilqis sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Nah, apakah seperti ini harus kita ingkari? Nah, berarti kalau kita seperti ini kita ingkari, berarti kita termasuk sekuler. Ya. Jadi sekuler karena rujukannya adalah Al-Quran. Kalau Sa'id Al-Khudri mengatakan seperti itu, diriwayatkan dari hadis yang sahih Imam Bukhari, kemudian kita mengingkari. Nah, apakah itu bukan pengingkaran kepada sabda Rasulullah SAW? Ya. Kalau kita hanya percaya dalam ranah yang kasat mata, yang kelihatan mata, itu kita kemudian yang tidak lihat di mata itu tidak dianggap tidak ada, itu adalah terlalu kita katakan salah besar. Karena tidak semuanya ajaran Islam, syariat Islam itu bisa diindra. Ada yang kaitannya dengan metafisika, yang gaib. Dan hal yang gaib itu banyak sekali. Ya. Dan kasus-kasus bagaimana Rasulullah dialog dengan jin, bagaimana Nabi Sulaiman dialog dengan jin,
Bahkan Nabi Sulaiman mengendarai angin. Apakah kita mengingkari? Ya, jawabnya kita sebagai Muslim yang mengimani, karena itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Jadi memang tidak semuanya itu bisa dilogikakan, walaupun ada sebagian yang bisa dicerna dengan logika seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.